pagi semuanya, selamat datang di Gibeon Church. Saya percaya kita semua tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna, amin. Tetapi kita semua disempurnakan dalam kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama membaca katekismus reformasi dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu yang ke-9. Ini berbicara tentang hukum yang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti biasa saya akan bertanya kepada saudara semua, kemudian saudara akan menjawab membaca tulisan yang berwarna kuning. Apa yang dituntut Allah dalam perintah pertama, kedua, dan ketiga? Silakan. Pertama, bahwa kita mengenal dan mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kedua, bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan sembarangan. Ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya juga. Firman Tuhan yang kita akan sama-sama baca diambil dari Ulangan 6 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah engkau mengikuti Allah lain. Gak ada ya ayat 14. Oke, saya akan bacakan aja ya. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa sekelilingmu. Silakan duduk saudara. Saudara, 10 hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel, kita akan sama-sama merenungkan hukum yang pertama sampai yang ketiga. Kenapa? Pertama dan ketiga ini dirangkumkan bersama-sama. Karena hukum yang pertama dan ketiga ini, hukum pertama, kedua, dan ketiga ini membicarakan tentang satu hal, yaitu tentang penyembahan kita, orientasi penyembahan kita. Dan di dalam hukum yang pertama dan yang kedua, hukum ini berkata bahwa kita hanya harus menyembah Allah Tritunggal. Saat kita menyembah hal yang lain, maka itulah dosa. Kemudian hukum yang kedua berkata bahwa kita harus menghormati nama Tuhan. Hal itu berkata dan mengingatkan kita semua bahwa dalam penyembahan kita perlu menyembah Dia dengan hormat, dengan rasa takut akan Allah. Bukan dengan sembarangan saudara, bukan dengan rasa tidak hormat. Saya percaya bahwa di dalam semua hukum yang ketiga ini diberikan bukan untuk membuat supaya kita ini ada jarak yang sangat jauh dengan Tuhan. Tetapi hukum yang pertama, kedua, dan ketiga ini justru mengingatkan kita bahwa saat kita menyembah hal yang lain, disitulah ada pemisah antara kita dengan Dia. Saudara, hukum yang pertama, kedua, dan ketiga ini mengingatkan kita bahwa orientasi penyembahan kita bila tidak kepada Tuhan pencipta kita, maka kita selalu akan menyembah berhala. Dan penyembahan akan berhala itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Penyembahan akan berhala itu akan terus membawa kita ke dalam pencobaan dan ke dalam segala duka. Saya percaya bahwa penyembahan itu berbicara bukan tentang kegiatan. Bukan pada saat saudara datang ke gereja, bukan pada saat saudara membaca Alkitab. Apakah itu bagiannya? Ya. Tetapi penyembahan tidak berbicara tentang kegiatan. Tetapi penyembahan berbicara tentang orientasi hati kita. Bisa nggak saudara kita melakukan hal-hal yang rohani tetapi kita menyembah berhala? Bisa. Bisa nggak kita menjadi seorang Kristen, kita membaca Alkitab, tapi saat yang sama kita menyembah berhala? Bisa. Apa yang menjadi orientasi kita melakukan semuanya ini? Saudara ke gereja, apa yang menjadi motivasi kita? Saat kita membaca Alkitab, apa yang menjadi motivasi kita? Saat kita berdoa, apa yang menjadi motivasi kita? Bila semua hal itu dilakukan tetapi motivasinya untuk kesejahteraan kita sendiri, tetapi bukan untuk orientasi karena kita mengasihi Dia, pencipta kita, maka kita sedang melakukan kegiatan rohani tetapi dengan waktu yang bersamaan kita sedang menyembah berhala, yaitu diri kita sendiri. Saudara, hati kita ini sangat amat cerdik untuk membawa kita punya kecenderungan jauh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya setiap kali kita mendengarkan Injil, hal itu mengingatkan kita. Karena obat dari kita untuk tidak menyembah berhala itu hanya satu, yaitu Injil. Karena Injil mengingatkan kita,
Injil itu adalah kabar sukacita bahwa Allah yang mengasihi kita, Dia turun ke dalam dunia. Dia yang telah menebus dosa saudara dan saya. Kecenderungan kita mencintai hal yang lain lebih dari Tuhan. Dia yang tebus, Dia yang tanggung. Pada saat saudara dan saya mengenal kasih itulah, itu adalah obat yang mujarab saudara. Bukan dengan melakukan kegiatan rohani lebih lagi. Saya enggak menentang kegiatan rohani ya. Tetapi untuk hati kita supaya bisa terobati, supaya kita tidak cenderung untuk menyembah berhala atau menyukai hal-hal yang lain. Obsesi kita hanya satu, yaitu dengan kasih Tuhan. Setiap kali kita diingatkan betapa Dia mengasihi kita, setiap kali pengorbanannya Dia di atas kayu salib, itu kita renungkan. Disitulah saudara, obsesi, posesi, dan tujuan kita menyembah kemudian dikalibrasi untuk kepada Dia, bukan kepada hal yang lain. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, apa yang menjadi posesi kita, obsesi kita? Bila hal itu di luar dari Tuhan, maka kita semua sedang menyembah berhala. Oleh sebab itu saudara, saya sekali lagi diingatkan dengan kata-kata Saint Augustine yang berkata demikian, bahwa kita semua diciptakan untuk Dia pencipta kita. Dan hati kita akan terus gelisah, akan mencari terus sampai kita menemukan kepuasan dan istirahat hanya di dalam pencipta kita. Dan itu sangat luar biasa saudara, benar. Saat kita menemukan istirahat dan kepuasan di tempat lain selain Tuhan, disitulah hati kita akan terus gelisah. Tapi we will find rest only in His love. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdiri. Hari ini kita semua diingatkan. Saudara dan saya sebenarnya hati kita punya kecenderungan untuk lari dari Dia. Saat kita tidak sadar saudara, kita punya kecenderungan untuk menyembah hal yang lain. Tetapi puji Tuhan, puji nama Tuhan. Dia memberikan kita suatu jalan keluar. Dan hari ini apa yang menjadi obsesi dan posesi dan orientasi dari penyembahan kita? Mari kita sama-sama datang kepada Dia. Dia mau kita semua mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Kau tahu Tuhan, hati kami punya kecenderungan untuk lari dari Engkau. Kami berdoa pagi hari ini, tangkap setiap hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Tangkap hati kami semua Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Hanya itulah satu-satunya obat di mana kami tidak melulu jatuh dalam penyembahan berhala. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami sadar Tuhan bahwa kami butuh Engkau. Kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak bisa hidup dengan orientasi dan keegoisan kami Tuhan. Karena itu semua akan menghancurkan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.